Selamat pagi Pak Dede. Selamat pagi Pak. Ya, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya hari ini? Ya, saya baik Pak Dede. Ya, baik Pak Dede. Pada hari ini kan kemarin Bapak ada sempat hubungi saya ya terkait dengan ada nih beberapa permasalahan di sekolah Bapak. Bapak ingin bercerita dengan saya mungkin melalui sesi coaching ini ya Pak Dede ya. Nah, untuk sesi coaching ini bisa Bapak luangkan waktu nih Pak sekarang? Ya Alhamdulillah saya bisa meluangkan waktu untuk coaching hari ini karena kemarin pun memang saya hubungi Bapak terkait bagaimana sih waktu Bapak untuk meluangkan waktu bersama untuk menyelesaikan masalah saya Pak gitu Pak. Iya, yang penting kita sama-sama ada waktu jadi tidak terburu-buru ya kita ceritanya ya. Terkait dengan yang Bapak tanyakan kemarin nih, ini sekarang boleh saya tanya tujuannya apa ini Pak? Ya tujuan saya terkait dengan masalah saya itu saya bisa memecahkan terkait dengan masalah saya yaitu masalah terkait raport pendidikan Pak. Tujuannya untuk memecahkan bagaimana saya bisa menyelesaikan raport pendidikan saya dengan nilai yang baik Pak. Iya, jadi dengan nilai yang baik ya Pak ya. Iya, benar, sekarang boleh Bapak ceritakan kondisi raport pendidikan Bapak tadi. Bapak merasa ini masih ada masalah nih, ada permasalahan. Seperti apa raport pendidikan di sekolah Bapak ini? Ya benar Pak, baik. Terkait dengan raport pendidikan kami di sekolah di tahun 2024 bersyukur kami karena apa ya? Karena raport pendidikannya itu mengalami penurunan bersyukurnya karena apa? Karena ada perbaikan dari kami sendiri. Karena di 2023 kami mengalami kenaikan Pak sehingga kami mendapatkan bus kinerja. Penurunannya itu sangat gratis Pak, sehingga ada beberapa tertanda merah gitu Pak di bagian-bagian raport pendidikan kami. Seperti itu Pak masalahnya. Oh, seperti itu ya. Jadi pendidikan Bapak menurun dari tahun sebelumnya. Benar Pak, benar. Iya. Jadi kalau misalnya merah seperti itu Bapak, dari yang Bapak sudah analisis nih, dari Bapak sudah lihat di dalam raport pendidikan tadi. Nah, sekarang bisa kita ceritakan dulu ya, Bapak ceritakan seperti apa nih kondisi di sekolah Bapak, mengapa bisa raportnya menjadi merah seperti itu, Pak? Iya, terkait dengan pertanyaan Bapak, kondisi sekolah mengapa bisa rapotnya jadi merah? Yang pertama mungkin kurang adanya koordinasi serta kolaborasi yang baik. Karena di tahun 2023 kenapa kami bisa mendapatkan bus kinerja dan di tahun 2024 kami mengalami penurunan terkait dengan nilai raport pendidikan gitu kan. Jadi masalahnya itu terkait dengan penguatan sebenarnya Pak. Saya sebagai kepala sekolah dan sebagai koordinator sekolah juga di sekolah saya di SD Islam Terpadu Azuriyah Lubuk Pakam, kurang adanya intens terhadap guru gitu kan. Jadi ada beberapa hal di raport pendidikan itu yang mengalami penurunan. Bisanya di literasi, numerasi terkait dengan media pembelajaran seperti itu Pak. Oh, seperti itu Pak ya. Kemudian selain dari apa tadi ya rendahnya itu, apa yang Bapak rasakan terhadap mutu sekolah atau rapot sekolah tadi? Terkait dengan itu, yang saya rasakan sih sebenarnya yang terkait dengan nilai itu kan raport pendidikan itu kan penilaian yang berdasarkan analisis dari Sulitjar, kemudian dari asesmen anak gitu kan. Dampaknya itu pada kami Pak, karena kami merasa ada beberapa yang perlu diperbaiki dari masing-masing nilai gitu Pak gitu. Jadi pada intinya kami itu memang harus fokus terhadap satu nilai yang mengalami penurunan gitu Pak. Oh, seperti itu. Jadi kedepannya nih Bapak tadi kan menyampaikan bahwasanya untuk perbaikan nih terkait dengan raport pendidikan ya. Untuk kedepannya Bapak rencananya seperti apa nih untuk memperbaiki raport yang merah tadi nih? Mungkin tadi di literasi, di numerasi, mungkin tadi di peningkatan pembelajaran terkait dengan media pembelajaran. Nah, seperti itu yang tadi ya Pak ya. Seperti apa Pak? Boleh Bapak sampaikan? Iya Pak, karena Bapak tanya tadi bagaimana strateginya ya kan, seperti apa gitu ya Pak ya. Nah kalau strategi saya sih sebenarnya ada Pak gitu kan. Ini saya rancang nih sebelumnya Pak.
Sebelum saya ketemu Bapak ini, saya sudah berpikir apa sih sebenarnya yang mau akan saya buat untuk peningkatan nilai rapot pendidikan gitu kan. Ya kalau literasi dan numerasi nanti insya Allah saya buat terkait dengan itu 1 minggu itu kan ada 7 hari itu Pak. Ya. Jadi nanti di 7 hari itu kita ambil 1 hari untuk terkait dengan literasi dan numerasi, kemudian terkait dengan media pembelajaran. Nanti kita akan meningkatkan lagi komunitas praktisi seperti komunitas belajar di sekolah Pak, gitu Pak. Oh iya. Jadi dari 1 hari itu tadi Bapak sudah menentukan ya 1 hari itu hari apa ini Pak yang Bapak tentukan, kemudian langkah konkretnya seperti apa? Iya, kalau untuk ditanya hari apa itu kami berserta saya dan berserta Dewan Guru sebelumnya sudah ada perbincangan terkait dengan karena kita lihat sudah rapotnya sudah merah dan turun gitu ya Pak ya. Iya. Di hari Kamis Pak rencananya Pak. Kalau pemahaman konkret atau perencanaan konkretnya nyatanya itu kami nanti di hari Kamis itu kami buat seperti literasi, membaca buku fiksi, buku-buku cerita, buku bergambar gitu kan yang banyak menarik minat untuk anak-anak untuk membaca gitu kan. Karena tidak hanya anak saja Pak, guru Pak berminat tuh Pak, mulai dari cerita bergambar kan lebih suka gitu kan. Banyak warna gitu kan. Ya itu di hari Kamisnya Pak, untuk hari Kamisnya gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi itu tadi ya terkait dengan pembacaan buku dan lain-lain ya. Tadi kan saya ada juga dengar ya, tadi Bapak sampaikan terkait dengan mungkin media pembelajaran. Itu kendalanya di mana itu Pak? Boleh Bapak sampaikan? Kalau ditanya kendala terkait dengan media pembelajaran atau di bagian pembelajarannya mungkin saya kurang intens terkait dengan bagaimana refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan guru di kelas, kemudian kurang refleksinya sehingga tidak ada umpan balik dari saya dari guru murid gitu kan. Jadi guru merasa puas dengan pencapaiannya di kelas gitu, dengan pencapaiannya di kelas sehingga padahal murid itu tidak merasa apapun gitu kan. Jadi mungkin itu yang mengakibatkan penurunan dari media pembelajarannya gitu Pak. Oh seperti itu ya. Nah untuk mengatasi masalah itu rencananya seperti apa Pak? Kalau ditanya rencana untuk mengatasi masalah itu Pak, kebetulan kita sudah ada sih Pak komunitas praktisi gitu kan Pak. Ya itu tadi Pak, sehingga mengalami penurunan kami mungkin saya kurang ininya Pak, kurang intens atau kurang fokus terhadap komunitas praktisinya gitu Pak. Nah komunitas praktisi kami sebut dengan nama Kristal Pak. Komunitas Belajar Islam Terpadu Ajuria Lubuk Pakam Pak. Jadi di komunitas itu kami membuat sebuah kelompok gitu kan, kelompok belajar guru dengan keresahannya masing-masing di dalam kelas gitu Pak. Ya seperti itu Pak. Oh jadi Bapak sudah merencanakan ya untuk membentuk komunitas belajar tadi yang sudah terbentuk, namanya tadi Kristal Pak ya? Iya benar Pak. Namanya. Nah, mudah-mudahan itu bisa Bapak ini ya Bapak sebutkan tadi ya. Jadi dari yang tadi Bapak paparkan ini upaya memaksimalkannya seperti apa supaya bisa tadi pembelajarannya menarik gitu ya mungkin ya. Seperti apa Pak? Kalau ditanya upaya memaksimalkannya, kalau saya ini rasa Pak, kalau di Kristal kami Pak, di komunitas kami itu sebelumnya 1 bulan sekali Pak. Jadi saya rasa 1 bulan sekali itu waktu yang panjang untuk kami bercerita dan berefleksi. Jadi dengan adanya ini masalah yang ada terkait dengan rapor pendidikan kami yang merah menurun, saya rasa saya akan membuatnya 1 minggu itu bisa 2 kali Pak. Jadi di minggu kedua dan minggu keempat untuk perencanaannya gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi dari Bapak sampaikan tadi nih sudah ada rencana untuk memaksimalkan tadi komunitas belajar ya. Tadi komunitas Kristal itu yang awalnya 1 bulan. Jadi Bapak rencananya ini dipercepat, mungkin lebih cepat ya, mungkin lebih cepat dia misalnya dari 1 bulan jadi 2 kali 1 bulan. Nah, luar biasa idenya nih Pak, menarik ini. Saya pun nanti bisa belajar lagi nih dari yang Bapak sampaikan tadi. Nah kemudian nanti terkait dengan beberapa tadi rencana yang Bapak lakukan nih, rencananya sudah ada nih untuk memecahkan masalah tadi. Bapak kan tentu perlu nih saya rasa untuk melakukannya di aksi nyatanya ya. Bapak bisa melakukan aksi nyatanya kapan ini rencananya Pak? Kalau ditanya kapan pelaksanaan aksi nyata saya terkait dengan perencanaan ini ya Pak ya. Saya rasa ini di hari Kamis ya Pak ya. Nanti insya Allah di hari Jumat atau 1 hari melompat di hari Jumatnya, insya Allah saya akan buat
briefing atau pertemuan kecil persiapan terkait dengan masalah yang sudah saya utarakan dengan Bapak terkait dengan coaching hari ini. Saya ingin berkolaborasi dengan guru-guru gitu untuk memaksimalkan program-program yang sudah ada dan program-program yang belum ada yang akan kami buat. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Ya, bagus. Luar biasa, Pak. Kedepannya berarti segera ya, nggak ada lagi nunggu-nunggu bulan depan, Iya, tahun benar, depan Pak. ya. Nggak ada, Jadi, Pak. luar biasa memang idenya nih sebenarnya. Mungkin kalau dari yang Bapak sampaikan ini tadi saya dengar Bapak akan berkolaborasi dengan guru. Nah, jadi pihak-pihak yang terkait nih yang terlibat selain dari guru, siapa lagi nih, Pak? Iya, kalau di dalam perencanaan berbasis data dan di rapor pendidikan, Pak, pastinya itu tidak dipungkiri juga keterlibatan dari siswa, kemudian orang tua siswa yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah gitu. Jadi banyak aspek atau banyak aset yang kita rekrut gitu, Pak. Kita suruh ajak berkolaborasi ya, seperti guru, kemudian kepala sekolah, kemudian orang tua murid, gitu, dan siswanya juga, Pak. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi untuk kolaborasi luar biasa nih kalau Bapak bisa menerapkan kolaborasi tadi, saya apresiasi sekali nih dengan Bapak ya. Kemudian Pak, Bapak kan sudah tadi mau melaksanakan segera, kemudian sudah berencana untuk melibatkan dari kolaborasi orang tua, siswa, guru, mungkin pihak lain yang terkait ya Pak. Jadi kalau misalnya sudah terlaksana nih, siapa nanti yang bisa mengawasi kira-kira Pak kegiatan ini? Iya, kalau ditanya mengawasi Pak, saya sebagai kepala sekolah juga sebagai koordinator pastinya tidak bekerja sendiri ya Pak ya. Ya. Dan harapan saya guru-guru di situ terutama ketua kombel sih Pak, karena yang saya titik beratkan ini kepada komunitas praktisi, karena komunitas praktisi itu adalah wadah sebagai guru untuk meluangkan dan meluapkan semua ekspresinya terkait dengan kegiatan pembelajaran, terkait dengan apa sih cerita baik yang ada di kelas masing-masing, sehingga mereka bisa mengeksplor diri mereka serta mengeksplor siswa terkait dengan komunitas praktisi tadi. Jadi tanggung jawab itu saya dan guru yang menanggung jawab sebagai ketua kombel atau penggerak kombel kami Pak. Iya, luar biasa ya. Berarti ide-idenya sudah ada nih, udah matang ini, tinggal Iya, Bapak Pak. eksekusi aja ya. Benar, Pak. Terakhir Pak, mungkin kalau saya perlu rasa ini ya, saya rasa perlu Bapak untuk melakukan evaluasi. Nah, seperti apa nanti evaluasi yang bisa Bapak lakukan? Kalau ditanya seperti apa evaluasinya, yang namanya kegiatan itu Pak, Iya. pasti butuh refleksi ya Pak ya. Iya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu nanti setelah kami lakukan, kami akan lebih intens lagi terkait dengan refleksi. Karena dengan refleksi itu kita bisa berkaca atau bercermin apa sih kurang dan kelebihan dari kegiatan yang kita lakukan gitu Pak. Jadi dengan refleksi itu juga kita dapat belajar apa yang akan ditambah dan apa akan yang dikurangi gitu Iya. Pak. Oke, ya luar biasa Pak ya, saya Benar. rasa ya. Iya, Pak. Dan sampai di sini Pak, tadi saya sudah sampaikan tadi beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching kita hari ini. Sampai di sini, ada lagi yang mau Bapak tambahkan atau ada yang mau tanya lagi? Saya rasa saya sudah merasa tercerahkan ini Pak, karena sebelumnya saya merasa gimana sih dengan kegiatan saya gitu kan, karena makanya saya menghubungi Bapak gitu kan, Iya. untuk mendapatkan jawaban. Ternyata jawabannya itu juga saya dapatkan, jadi saya tercerahkan dengan adanya coaching ini Pak. Iya, baik Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan tadi apa yang Bapak sampaikan dan tadi sudah Bapak bicarakan tadi ya, selama kita pembicaraan ini bisa Bapak laksanakan segera, bisa nanti Bapak maksimalkan apa yang tadi sudah Bapak ceritakan tadi bersama saya. Mungkin ini pertemuan kita Pak, saya rasa sudah cukup ya sesi kita pada hari ini. Mungkin bisa kita tingkatkan lagi di pertemuan berikutnya. Jika ada kendala lagi boleh Bapak hubungi saya. Iya, siap Oke. Pak. Terima Baik, kasih Pak. Pak Dede, terima kasih Pak Dede sudah meluangkan waktunya juga. Saya tutup pertemuan kita ini. Boleh Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, Iya. selamat pagi Pak. Pagi Pak. Iya.